Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pujian kami pagi ini Tuhan, kami hanya berserah pada kedaulatan Tuhan, pada kehendak Tuhan, pada semua rencana Tuhan. Dan kami ada sampai saat ini itu karena kasih karunia-Mu. Bapa di surga, biarlah Roh-Mu yang kudus mengerjakan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pagi ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema iman kerupuk lawan iman penjual kerupuk. Kita tahu ya semua ya, kerupuk. Saya coba cari gambarnya, ini ada gambar kerupuk di sini. Semua kita senang makan kerupuk. Ya. Dipaksa oleh keadaan atau tidak, pasti kita pernah makan kerupuk. Jadi tema kita adalah iman kerupuk melawan iman penjual kerupuk. Ya, kita lihat, nah ini gambar kerupuknya. Ya. Ini kerupuk dan ini penjual kerupuk membawa begitu banyak. Ya. Coba kira-kira ada yang bisa hitung nggak ini berapa banyak kerupuk di dalam plastik-plastik ini? Pernah masuk ke dalam kompleks kami waktu kami di Batu, ya. Jadi kurang lebih 15 atau 17 tahun lalu, itu ada seorang tukang kerupuk langganan ya, masuk ke kompleks. Waktu dia datang ke rumah dan kami beli, saya tanya, karena ada 2 kantong plastik besar ya, ada foto yang lain lagi bukan ini dia, kantong plastik besar gitu. Itu isi satu kantong itu katanya 1000 kerupuk ya. Jadi 2 kantong besar itu 2000 ya. Dan waktu saya tanya kepada tukang kerupuk, Pak, kok Bapak bisa tahu kalau orang akan habis makan kerupuk yang 2000 ini, saya bilang gitu. Dia bilang, ya saya yakin aja Pak, bahwa kalau saya bawa ini pasti orang beli ya. Karena semua orang pasti makan kerupuk katanya itu. Oh begitu ya. Dan waktu saya lihat kerupuk itu dikeluarkan dari kantong besar itu, dimasukkan ke toples, ya, dia harus disusun lagi dan ditutup. Ya. Saya tanya ke tukang kerupuk itu, Pak, kalau tidak ditutup bagaimana nih kerupuknya? Ya 2 jam aja nanti sudah melempem, dia bilang. Dan waktu dimakan sudah tidak enak, itu kata dia. Ya. Waktu selesai percakapan itu baru saya renungkan, saudara. Ternyata ada 2 perbedaan yang sangat besar antara iman kerupuk dengan iman penjual kerupuk. Kalau iman penjual kerupuk, ini terlepas dari segi bisnis ya, bahwa ada pasar, ada demand ya, pasti akan laku gitu. Tapi terlepas dari itu, saya tidak menelitinya secara ekonomi. Tapi yang saya renungkan dan lihat adalah bahwa begitu banyaknya kerupuk yang dia bawa, ribuan, dia yakin bahwa kerupuk itu akan habis. Saya pernah melihat juga, saudara, seorang tukang kerupuk minta maaf tunanetra. Dan pernah saya lihat di Bekasi itu dekat daerah terminal ada tunanetra jual kerupuk. Ya. Saya waktu melihat itu, saya kaget kok tunanetra jualan kerupuk ya. Waktu saya tanya, dia kerupuknya kantong-kantong begini nih. Kalau tidak salah itu kerupuk apa Palembang itu ya. Waktu saya tanya, dia katakan, Pak, saya daripada minta-minta, lebih baik saya jualan kerupuk, dia bilang. Dan
Dari sini saya bisa makan, dia bilang itu. Kalau untuk makan saja masih cukup, dia bilang. Kok bisa? Dia punya iman. Ya. Dia tidak lihat jumlah uang yang dibeli, yang dibawa oleh pembeli. Ya. Yang hanya dia tahu, dia pegang dengan tangan saja harga 10.000, 20.000 ya, dengan jarinya. Dia tidak lihat, tapi dia tahu harga uang itu. Ya. Iman penjual kerupuk yang tunanetra ini 2 kali lipat dari penjual yang biasa. Ya. Dan laku kerupuknya. Ya. Berbeda saudara dengan iman kerupuk. Ya. Iman kerupuk keluar dari kantong, keluar dari toples, 1-2 jam melempem masuk angin. Ya. Dan sudah pasti tidak enak dimakan kalau sudah melempem atau masuk angin. Ya. Sedangkan si tunanetra tadi, penjual itu, dan juga bapak yang ada di foto ini mau hujan, mau panas, apapun yang terjadi, dia tetap keliling jualan. Bahkan dia jaga supaya kerupuk itu jangan basah kalau hujan, ditutup dengan terpal. Ya. Itulah penjual kerupuk, saudara. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mau membawa ilustrasi ini untuk kita merenungkan. Ya. Bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen ada di dalam 2 keadaan seperti ini. Ya. Kita mau memiliki iman kerupuk, ya, dalam tanda petik, atau iman seperti si penjual kerupuk. Nah, karena itu pagi ini mau kita renungkan. Mari kita baca firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai ayat 11. Amin. Puji Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di ayat yang ke-9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Ya. Iman yang teguh. Mana yang tadi dari 2 itu? Iman kerupuk atau iman tukang penjual kerupuk? Iman yang teguh. Berarti itu iman yang tahan segala macam keadaan, tahan terhadap segala macam tantangan, tahan terhadap segala macam badai. Ya. Teguh. Nah, saudara dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita agar kita melawan si jahat dengan iman yang teguh. Kita harus lawan. Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita untuk melawan si jahat. Bagian firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ini adalah nasihat kepada para gembala, itu di ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Lalu ayat 5 itu nasihat kepada 5 dan 6 itu kepada orang muda, ya. Dan seterusnya ayat berikutnya itu adalah nasihat kepada semua orang percaya. Ya. Jadi saudara, ini adalah nasihat untuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini mengajarkan bagaimana cara melawan si jahat dengan iman yang teguh. Yang pertama di ayat yang ke-6, pegang tangan Tuhan yang kuat. Yang kedua, serahkan segala kekhawatiranmu. Ketiga, sadar dan berjaga-jaga. 4, lawan si jahat. 5, berharap kepada sumber kasih karunia. Nah, kita lihat yang pertama, saudara. Cara yang pertama dikatakan pegang tangan Tuhan yang kuat. Itu di ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu
di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sikap kita berpegang pada tangannya Tuhan yang kuat bukan dengan menyombongkan diri atau membanggakan diri atau dengan mengatakan, oh saya bisa, saya mampu. Bukan. Tapi jelas firman Tuhan mengatakan bagi kita, rendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan. Kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, pasti kita terlindung. Tapi ketika kita dengan kesombongan atau kebanggaan mengatakan saya dapat menyelesaikan semua persoalan, maka kita sedang berhadapan dengan tangan Tuhan. Nah, sikap ini harus dilakukan secara pasif. Merendahkan diri itu pasif, maksudnya berbeda dengan sombong. Kalau sombong itu ada reaksi aktif. Bukan tinggi hati, karena yang tinggi hati atau membanggakan diri akan direndahkan. Ketika kita memegang tangan Tuhan yang kuat, kita tahu pegangan kita tidak salah dan kekuatan kita ada di dalam tangan Tuhan. Pegang tangan Tuhan sekuat-kuatnya. Apa artinya pegang tangan Tuhan? Kita harus memegang Tuhan dan firman-Nya sampai habis batas kekuatan kita. Jadi sekuat-kuatnya, semampu-mampunya, semaksimal mungkin kita pegang tangan Tuhan. Karena itulah yang menuntun kita. Dan itu berarti kita bergantung hanya kepada kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan manusia. Di situasi yang seperti ini kita alami dalam pandemik ini, kita tidak bisa bergantung kepada kemampuan kita menyiapkan modal, uang, dana, kekayaan, apapun tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa bergantung dengan mengatakan, oh, saya sudah punya asuransi. Asuransi tidak salah, ya. Tapi adakah orang dapat katakan, saya sudah punya asuransi, jadi no problem, ya. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa membuat kita bergantung dan dapat selamat dari dunia ini. Kita harus bergantung kepada tangan Tuhan yang kuat. Bukan hanya kuat, maha kuat. Itulah tempat kita bergantung. Kalau kita bergantung dengan dunia ini, kita pegang dunia ini, kita akan lenyap. Kita tidak akan dapat kekuatan yang sempurna dari Tuhan. Yang kedua, saudara, dikatakan ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saudara, kekhawatiran kita tidak bisa kita lawan, ya. Katanya itu masuk di dalam pikiran, ya. Tapi ada juga yang khawatir masuknya dari hati, ya. Dia tidak kelihatan. Bahkan kalau virus masih kelihatan, ini kekhawatiran itu tidak kelihatan, ya. Saya bisa saja saudara lihat dengan sekarang lewat kamera ini, sebenarnya juga saya sedang khawatir, ya. Khawatir apa? Khawatir masa depan, khawatir kehidupan ini, khawatir kena virus. Kita bisa saja berpikiran, pikiran-pikiran itu masuk ke dalam pikiran kita, ya. Dan tidak ada yang bisa melawan. Karena itu di sini firman Tuhan katakan, serahkan segala kekhawatiranmu. Apa saja yang membuat pikiran kita khawatir, hati kita khawatir, dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu. Masalah ekonomi membuat kita khawatir, tidak ada pekerjaan kita khawatir, apa saja. Ya. Pendidikan anak kita khawatir, pekerjaan khawatir, berjemaat kita khawatir, serahkan semua untuk Tuhan. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan, ya jangan diambil lagi, ya. Yang membuat kita sering berat berjalan karena kita ambil. Kita sudah serahkan kepada Tuhan, tapi kita pikirkan, kita masih cari dengan kemampuan kita sendiri, ya. Nah, itu yang membuat kita jadi lola katanya. Kebanyakan soalnya, ya, yang dipikirkan jadi lola.
Menyerahkan khawatir kepada Tuhan, ya. Saudara, luar biasa firman Tuhan ini. Yang diminta, yang diserahkan itu kekhawatiran, bukan harta, ya. Harusnya Tuhan itu menerima harta kita, menerima pujian kita, menerima kemuliaan untuk Tuhan. Tapi dalam keadaan seperti ini, firman Tuhan katakan, serahkan kekhawatiran. Kekhawatiran yang kita serahkan kepada Tuhan pun Tuhan akan terima. Dia akan menyelesaikannya, ya. Memegang kekhawatiran, kita akan semakin khawatir, ya. Tapi ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikan semua masalah itu untuk kemuliaan namanya. Karena Tuhanlah yang memelihara kita. Yang ketiga dikatakan dalam ayat yang ke-8, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Ini dua kata yang sama juga di dalam bahasa aslinya dikatakan sadar dan berjaga-jaga. Ya. Tidak cukup hanya sadar, tapi juga harus berjaga-jaga, waspada. Tidak cukup hanya berjaga-jaga, tapi juga harus sadar. Ya. Artinya kita harus menggunakan akal sehat kita. Melawan si jahat, kita juga harus melakukan penelitian, pengertian, pemahaman kita. Supaya ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita tidak salah. Ya. Dalam banyak kasus kita harus serahkan kekhawatiran kita dan kita tetap sadar berjaga-jaga. Ya. Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah pendidikan, semuanya ya, kita harus dalam kesadaran itu menggunakan akal sehat kita. Dan itu harus kita lakukan dengan aktif, ya, terus-menerus. Kita harus senantiasa menyadari bahwa kita sedang ada dalam area peperangan rohani. Jadi kita bukan ada di zona nyaman, saudara. Ya. Bukan karena kondisi pandemik saja. Setiap hari kita sedang ada di area peperangan rohani. Setiap hari. Ya. Maka dikatakan berjaga-jagalah. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena kita sedang dalam peperangan rohani. Supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Cara yang berikutnya, di ayat yang ke-9, dikatakan kita harus melawan si jahat. Lawan. Ya. Saudara yang biasa main game, mau menang atau kalah? Mardin? Atau yang lain? Kalau main game mau menang atau kalah? Semua dalam permainan itu kita mau menang. Ya. Nonton bola pun penonton maunya menang. Ya. Biarpun bukan dia yang bertanding, dia maunya dia yang menang. Ya. Nah, firman Tuhan ini jelas bagi kita, saudara. Dikatakan lawan si jahat. Lawan dengan sadar bahwa dia itu adalah musuh kita. Bukan teman, bukan sahabat karib. Ya. Kita seringkali lengah dan dapat membuat kita jadi kalah ketika kita pikir, oh, enggak apa-apa kok, ya. Sedikit aja, ya. Masa sih sedikit enggak bisa, ya. Itu kan banyak kesaksian seperti itu. Ya, ada contoh kasus seperti orang yang jatuh dalam kesaksian jatuh kepada penggunaan narkoba, ya. Pemakai narkoba. Mula-mula apa? Ya benar enggak apa-apa kok, ya. Yang kasih juga teman ini, teman dekat, ya. Hanya untuk coba-coba, ya. Atau supaya kuat, ya. Supaya bisa mengatasi masalah. Karena akhirnya itu dianggap sebagai teman, sahabat, masuklah si jahat itu, ya. Jadi kita harus lawan, fight, ya. Segala kekuatan harus kita gunakan. Tapi yang digunakan itu adalah kekuatan roh, ya. Jangan kompromi, jangan berikan celah. Ketika kita berikan celah, ya, dia makin menguasai. Itulah si jahat. Ya.
Karena si jahat itu bukan mau menyenangkan kita, dia mau menghancurkan dengan cara membuat kita dimulai dengan senang dulu, ya. Baik itu masalah rumah tangga, masalah pekerjaan kita, ya, masalah pribadi kita. Iblis ketika masuk, dia mau menghancurkan. Tidak pernah iblis itu, si jahat itu mau jadi teman, ya. Meskipun dia seperti serigala berbulu domba, ya. Dia tetap adalah serigala. Jangan kompromi, jangan berikan celah. Karena itu apa yang harus kita lakukan ketika melawan? Serang, ya kan? Seperti saudara main game itu kan serang terus, ya. Sampai jempolnya itu salah tekan juga karena udah ngotot dia kan. Wah. Karena yang dipencet itu terus permainan itunya kan, apa namanya, saya enggak tahu nama itu, alat-alatnya di game itu, ya. Dia mau menyerang terus, ya. Nah, sebenarnya sikap seperti itulah yang harus ada pada kita sebagai pengikut Kristus, ya. Ketika iblis mau mengganggu kita, mau menggoda kita, kita tidak cukup hanya bertahan, ya. Karena ketika kita bertahan saja, iblis tahu celahnya, ya. Kalau di main bola itu kan ada strategi 4-4-2, ya. Atau 3-2-3-2, ya. Atau apalah namanya. Jadi ketika menyerang ada strateginya. Tidak cukup hanya bertahan, kalau bertahan sudah pasti kalah, ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyerang? Ya. Maka kita harus peka dengan suara Roh Tuhan, peka dengan firman Tuhan, ya. Selalu intim dengan firman Tuhan, intim dengan Tuhan, supaya kita bisa menyerang, ya. Ini contoh kembali lagi di main game, ya. Kan kalau kita mau menyerang kita harus isi senjata kan? Perlengkapan kita harus isi. Ketika itu ditembakkan pasti habis, harus diisi lagi, ya. Itulah cara kita melawan si jahat. Serang, jangan berikan kesempatan, ya. Nah, dalam semua cara itu, saudara, kita tidak akan bisa menang kalau kita tidak berharap kepada sumber kasih karunia. Jelas di dalam firman Tuhan ini ayatnya yang ke-10 dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Sudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara dikasih Tuhan, kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita tetap berharap dan percaya kepada Allah. Berharap itu sama dengan percaya kepada. Maka kita berharap kepada sumber kasih karunia. Sumber kasih karunia adalah seperti mata air yang tidak pernah kering, tidak pernah berhenti. Itulah menjadi sumber kekuatan kita. Saudara dikasih Tuhan, betapa Tuhan sungguh luar biasa meneguhkan firman-Nya dalam hati kita. Dan pada pagi hari ini, mari kita jadikan renungan ini kekuatan dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus melawan si jahat. Karena melawan si jahat itu adalah sikap yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bukan kata manusia, bukan kata pendeta. Tapi firman Tuhan katakan si jahat harus dilawan. Orangnya, kalau itu teman atau saudara atau anak atau keluarga kita, orangnya kita kasihi. Tapi si jahatnya, si iblis yang mengerjakan kejahatan itu di dalam diri seseorang, itu harus kita lawan. Lawan, karena itulah firman Tuhan. Lalu yang kedua kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Iman percaya harus diperteguh. Artinya semakin hari harus semakin teguh. Bertambah teguh.
Pohon yang bertumbuh dari kecil kemudian besar, bukan hanya di atasnya dia daun-daun dan batangnya yang bertambah besar, tapi akar di bawah pohon itu juga bertumbuh makin besar. Kalau dia tumbuh hanya di bagian atasnya saja, batangnya dan daun-daunnya saja yang makin banyak dan bertambah, ketika ada angin, ada topan, pasti akan tumbang, ya, lepas akarnya. Tapi ketika akarnya makin melebar, makin bertumbuh, makin besar, di bawah itu yang kita tidak lihat, maka sekuat apapun angin, badai, dia tetap bertahan. Ya. Karena itu dikatakan jelas oleh firman Tuhan bagi kita. Kita harus melawan dengan iman yang teguh. Iman yang teguh. Jangan iman yang masuk angin. Jangan iman yang melempem. Ya. Dan kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan ini. Kasih karunia Allah selalu ada. Pasti menolong kita dengan Roh Kudus-Nya. Ketika kita menghadapi segala macam godaan, peperangan rohani, ya, kita perlukan kasih karunia Allah. Dan kasih karunia itu terus mengalir bagi kita, asalkan kita terus datang kepada Dia. Ya. Kalau kita ada di mata air, sumber mata air, saudara, apakah itu mata air di tepi sungai, ya, kita tahu di situ ada mata air, dan kita mau minum, tapi kita tidak pergi ke mata air itu, kita tidak akan mendapatkan air yang bersih. Tapi kalau kita tahu mata air itu adalah sumber yang benar, mari kita datang kepada mata air yang tidak akan pernah kering itu. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Semakin hari mari kita semakin mengenal Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Kasih-Nya bagi kita tidak pernah terbatas. Saudara dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini menolong kita, saudara, bahwa hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Dalam dunia ini, kita tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Bahkan kita sudah dijanjikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita dapat melawan si jahat itu dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Tuhan mengajar kami supaya iman kami tidak masuk angin oleh karena kondisi situasi yang kami hadapi saat ini. Tapi Tuhan, kami percaya bahwa kami harus berjuang dengan iman yang teguh, karena ada Roh Kudus yang menuntun kami dalam segala situasi. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.